Tapi nggak apa-apa ya Miss. Jangan lupa prokes ya. Jangan lupa prokes dan tetap pesan Miss Raisa sama Miss Poppy, anak-anak Miss yang baik, yang cantik, yang ganteng, jaga kesehatan dan tetap doa sama Tuhan Yesus. Oke. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu apa ya Miss Poppy ya? Kita harus selalu, walaupun kita tidak ketemu, harus selalu happy. Benar. Harus selalu semangat. Iya. Harus selalu rajin belajar. Terus lagu pertama kita apa Miss Poppy? If you happy and you know it. Clap your hands. Tapi sebelum kita nyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan, shall we conduct prayer? Yuk doa sama Miss Raisa sama-sama. Bapak yang baik, terima kasih ya Bapak atas berkat yang luar biasa. Kami di sini walaupun segala sesuatunya harus virtual Tuhan, tapi kami tetap semangat, kami tetap happy, kami tetap rajin untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapak, kami mau bernyanyi, berkatilah suara kami, berkatilah hati kami supaya harum bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kalau misalnya mau ngumpul persembahan gimana caranya Miss Poppy? Nanti bilang sama mama, misalnya ada nomor ya, nanti nomornya itu bisa ditransfer ke nomor ini. Church account ya kan? Atau bisa juga scan barcode di bawah. Oke? Nah, untuk mengumpulkan persembahan kita nyanyi satu lagu ya Miss Poppy yuk. Ya, kita nyanyi ya. Yuk, yang pasti tetap semangat dan tetap senyum
langsung ya, oke? Oke, kita udah nyanyi berapa lagu ya Miss Poppy ya? Sudah 3, ini mau yang keempat adik-adik. Oh gitu. Tapi kita nyanyiin lagu ini, habis itu kita dengerin firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss apa Miss Poppy? Oleh Miss siapa ya? Miss Miss Winnie Winnie, siapa ya Miss Winnie? Siapa ya? Oh Miss Wina. Miss Winanya mana? Kan kita nyanyi dulu deh. Yuk, Yuk, kita nyanyi ya. Chris. Nyanyi dulu adik-adik ya. Tetap semangat, senyumnya mana, senyumnya mana. Oke, there you go. Love of Jesus, sweet and marvelous. Love of Jesus, sweet and marvelous. Love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Love of Jesus, sweet and marvelous. Love of Jesus, sweet and marvelous. Love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Oh, oh, wonderful love. Halo adik-adik, happy Sunday. Selamat bertemu kembali di minggu kali ini. Dan kali ini ya, yang akan membawakan firman Tuhan adalah Miss Fronita. Semoga adik-adik di rumah dalam keadaan sukacita, dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan setiap anggota keluarga. Oke ya. Oke, sebelum kita dengarkan firman Tuhan kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, satukan hati, kita berdoa. Oke, let's pray. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam Yesus Tuhan, kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu yang senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam hari ini kami boleh beristirahat, dan ketika kami bangun kami boleh merasakan bahwa tubuh kami, kesehatan kami lebih prima lagi. Begitu juga Tuhan, ketika kami boleh menghirup udara segar di pagi hari ini, kami naikkan ucapan syukur hanya kepadamu saja. Buat anggota keluarga kami, baik dalam kondisi yang sakit, Tuhan kami berdoa supaya Tuhan yang boleh jamah, Tuhan yang boleh pulihkan, supaya kami juga boleh bersuka cita di dalam kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, sebentar lagi kami mau mendengarkan dengar-dengaran firman Tuhan. Biarlah di dalam kemurahan-Mu juga Tuhan, kami boleh dimampukan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Judul firman Tuhan yang akan kita dengarkan adalah Petrus dipanggil kembali
yang diambil dari teks Alkitab Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid ini tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Kata Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, orang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah berapa ikan baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda dan engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan ke mana saja kau kehendaki, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu
dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Oke, baik adik-adik, sekarang Miss mau bertanya, apakah ada di antara adik-adik di sini yang tidak sayang kepada orang tuanya? Coba, ada yang tunjuk tangan? Oh, tidak ada ya. Oke, sekarang tanya lagi. Apakah ada di antara adik-adik di sini yang orang tuanya tidak sayang kepada anaknya? Tidak ada ya? Oke, tidak ada. Jadi setiap anak mengasihi kedua orang tuanya, begitu juga dengan orang tua mengasihi anak-anaknya. Meskipun terkadang seorang anak tidak manut kepada orang tuanya, seorang orang tua tetap sayang kepada anaknya. Misalkan seperti ini, "Lavisa, tolong dirapikan tempat tidurnya nak," kata mamanya. Lavisa menjawab, "Ih mama, sebentar lagi." Atau seperti ini, "JJ, tolong sapukan dulu halaman depan kita nak," kata mamanya. Tapi JJ menjawab, "Aduh, sebentar lagi mah, tanggung main gamenya." Nah, apakah karena JJ tidak melaksanakan apa yang disampaikan mama, apakah orang tua tidak mengasihi JJ? Tidak ya. Orang tua tetap mengasihi anak-anaknya. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Barusan kita dapat mengetahui bagaimana Tuhan menunjukkan kasih sayangnya terhadap murid-muridnya juga, meskipun murid-muridnya pernah berlaku salah, pernah berlaku tidak setia kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tetap menunjukkan kasih sayangnya kepada murid-muridnya, ya. Setelah Yesus mati, dikubur, bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus berada di tengah-tengah muridnya ya, menampakkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya. Nah, pada waktu itu ketika Simon Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya, ketika Yesus telah mati, mereka tidak menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mereka takut untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, disitulah mereka tidak setia kepada Tuhan karena mereka takut. Ya, mereka takut untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, jadi Simon Petrus mengambil keputusan kembali untuk menjadi nelayan menangkap ikan, dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain mengikut dia untuk menangkap ikan. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, dari ayat Alkitab yang sudah kita baca, ketika itu murid Tuhan Yesus berlayar, mereka tidak mendapatkan ikan sama sekali. Nah, disitulah Tuhan Yesus muncul. Disitulah Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada murid-muridnya. Di dalam murid-murid Tuhan Yesus tidak mendapatkan apa-apa, Tuhan Yesus datang di tengah-tengah muridnya, menyuruh Simon Petrus untuk menarik jala ke sebelah kanan, dan mereka mendapatkan ikan yang cukup banyak, ya kan? Cukup banyak. Ikannya tadi berkisar berapa? 153 ekor. 153 ekor itu cukup banyak. Ya, jala mereka itu cukup penuh. Nah, di dalam banyaknya, cukup penuhnya jala mereka pun bahkan tidak koyak. Itu adalah keajaiban yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, ketika murid-muridnya taat, mereka
mendapatkan hasil yang sungguh luar biasa, mukjizat yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya. Itulah ketika murid-muridnya patuh terhadap Tuhan Yesus. Bahkan tidak itu saja, ketika murid-muridnya tidak punya lauk pauk, Tuhan Yesus di darat menyediakan ikan dan roti untuk disantap murid-muridnya. Sungguh luar biasa ya, Tuhan memenuhi kebutuhan Simon Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Sekali lagi kita berdoa, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa ya. Oke. Bapa yang baik, kembali kami naikkan puji syukur kami Tuhan, ketika kami telah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Engkau mengingatkan kami kembali Bapa, di dalam setiap kelemahan dan kekurangan kami. Kami boleh diingatkan, kami boleh ditegurkan, dan kami boleh disadarkan bahwa Tuhan Allah, Engkau sungguh baik di dalam kemurahan-Mu Bapa. Kami mohon ampun di dalam setiap pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengetahui bahwa Engkau murah hati ketika juga Engkau mengasihi Simon Petrus, Engkau juga mengasihi kami, dan Engkau mengampuni kami di dalam setiap pelanggaran kami, sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan Engkau mengingatkan kembali kepada kami untuk kami boleh tetap melakukan pekerjaan pelayanan kami, yakni boleh mengasihi sesama kami sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah kami. Begitu juga di dalam sepanjang satu minggu ini, di dalam setiap aktivitas kami, biarlah Tuhan yang boleh menjagai kami. Tuhan berkarya di dalam masa pandemi ini. Biarlah kondisi kami, negeri kami, bumi kami semakin dipulihkan oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah kami, di dalam Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.